Pembukaan MTQ kedua Yayasan Al-Aziz tingkat SD, SMP, dan SMA antar kecamatan sekota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan selama 4 hari dimulai dari tanggal 1 sampai 4 April 2019 di Kampung Dalam. Pembukaan MTQ yang dihadiri oleh Kabid Penais Zawa, Haman Sarkanwil Kemenak Sumbar, anggota DPRD Leonardi Harmaini, Kemenak Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, Camat 5 Koto Kampung Dalam, dan Ramil 5 Koto Kampung Dalam, Kapolsek 5 Koto Kampung Dalam, KUA Sekota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Ketua Yayasan Arizal Aziz, Dedi Salim. Yayasan akan menyalurkan Al-Quran seluruh kakak di Kabupaten Padang Pariaman. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Pariaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat dan Bapak Tua se-Kabupaten dan Kota Pariaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek 5 Ketepung Dalam, yang sama-sama kita hormati Bapak Daramil Kecamatan 5 Ketepung Dalam, yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para guru-guru TPQ, TPA, TPSA, dan guru-guru didikan subuh yang hadir pada kesempatan ini, yang ini dimulai nanti tanggal 15 Juni sampai 21 Juni di Kota Solo. Jadi itu yang kita persiapkan. Ketiga-tiga itu Bapak Ibu, ketiga-tiga itu tingkat provinsi dan satu STQ nasional 2019 dan kemudian MTQ tingkat nasional 2020. Itu kita, kelemahan kita Bapak Ibu, saya sampaikan saja, ditahfiz Bapak Ibu, ditahfiz. Baik tahfiz 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz, apalagi yang 30 juz. Untuk mencari orang Sumatera Barat yang 30 juz sangat sulit Bapak Ibu. Ada tapi belum standar nasional. Masih standarnya provinsi, belum standar nasional, ditahfiz. Jadi kita harapkan nanti Bapak Ibu, Yayasan Al-Aziz ini yang bisa menjawabnya nanti Bapak Ibu. Bisa nggak Yayasan Al-Aziz itu menjawab tahfiz, baik itu 5 juz maupun 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Yang 30 juz itu Bang terpaksa kapilah kita dari Mesir kita suruh pulang.
dengan MTQ yang lalu. Kalau MTQ tahun yang lalu, yang pertama itu hanya di Kabupaten Padang Pariaman saja, sebanyak 17 kecamatan yang ikut. Untuk tahun ini MTQ yang kedua, kita mengundang kabilah-kabilah dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang jumlahnya 21 kecamatan. Alhamdulillah semuanya ada mengikuti. Masing-masing kecamatan berapa orang, Pak? Masing-masing kecamatan yang kita berikan undangan itu untuk hifdzul Quran PAPI tingkat dasar SD MI, kemudian untuk tilawah tingkat dasar PAPI tingkat menengah SLP atau MTS, hifdzul Quran 2 orang PAPI, dan juga tilawah Quran 2 orang PAPI. Untuk tingkat SMA atau MA, kita mengundang 2 orang untuk hifdzul Quran PAPI dan 2 orang untuk tilawatil Quran. Maka jumlahnya per kecamatan berjumlah peserta itu sebanyak 12 orang dan ditambah 2 spesial yang semuanya itu kami sediakan pemondokan. Ini bedanya dari tahun lalu. Tahun lalu tidak disediakan pemondokan. Pada tahun ini alhamdulillah kami menyediakan pemondokan dan menyediakan akomodasi tak konsumsi. Itu bedanya dari yang lalu. Total seluruh peserta untuk Kabupaten dan Kota Pariaman itu sebanyak 258 orang. Kemudian untuk antar korong sebanyak 98 orang, maka jumlahnya 350 orang seluruhnya. Kalau untuk hadiah ada yang berbeda enggak di tahun ini, Pak? Kalau untuk hadiah itu sama dengan tahun yang lalu, cuma jumlah juaranya yang bertambah. Jadi jumlah yang pergi umrah tahun ini sebanyak 28 umrah. Itu insya Allah sesuai dengan janji Ketua Yayasan Pembina Yayasan Al-Aziz, itu di samping biaya umrah itu juga disediakan uang saku untuk yang umrah. Kalau tahun yang lalu uang saku yang pergi umrah itu Rp2.500.000, yang untuk tahun ini belum kita tentukan. Kabarnya itu untuk semua pemenang utama dalam semua cabang. apa orang tuanya, Pak? Assalamualaikum and hi, thank you for watching. Keep on supporting us by subscribing to our YouTube channel Indang Haider. Bersama dengan hadiah umroh tahun lalu. Tahun lalu MTQ 6 pertama kami menyediakan umrohnya kan sebanyak 14 orang. 7 orang pemenang utama, pemenang hadiah dan 7 orang guru pendamping. Sekarang kami tingkatkan menjadi 28 orang yang terdiri dari pemenang 14, guru pendamping 14. Khusus untuk anak yang menang karena MTQ ini tingkat pelajar, ada tingkat SD sederajat, tingkat SMP sederajat, tingkat SMA sederajat. Khusus untuk tingkat SD sederajat, SMP sederajat, anak yang juara 1 yang berangkat umroh diganti sama orang tuanya, ibunya atau bapaknya. Di luar pendamping ya? Di luar guru pendampingnya tetap. Itu alasannya kenapa Pak diganti? Diganti itu setelah kami pelajari waktu menampingi anak-anak yang juara umroh kemarin, kami yang berangkat akhir tahun sekitar akhir Desember,
khusus anak yang berangkat tingkat SD dan tingkat SMP, nilai ibadah dari umroh ini kurang terlaksana di tanah suci. Supaya lebih afdal nilai ibadah umroh. MTQ ini menjadikan ajang mencari bibit untuk menghadapi MTQ tingkat Sumbar yang diselenggarakan oleh provinsi. Maka dengan yayasan ini, semoga untuk MTQ provinsi bisa mengutus juara dari daerah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya 5 Koto Kampung Dalam. Dari 356 peserta yang mengikuti lomba MTQ tersebut, sebanyak 14 peserta yang berhak mendapatkan tiket umroh, yakni peserta yang meraih juara 1 dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.